wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang diberikan hari ini bermanfaat dan dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baiklah, ketua kelas, siapa yang tidak hadir hari ini? Adinda bisa salah satu Juliani. Adinda sama Bisa salah satu Juliani. Baiklah, sebelum ibu mulai pembelajaran, ibu punya pertanyaan nih buat kalian. Jika sebuah benda dimasukkan ke dalam air, maka akan ada 3 kemungkinan yang akan terjadi. Sebutkan 3 kemungkinan tersebut. Kalian pernah nggak ke kolam renang? Pernah. Kalau di dalam kolam renang, jika kalian mengangkat suatu benda, itu terasa lebih ringan atau lebih berat? Lebih ringan. Kenapa bisa lebih ringan? Ada gaya apa? Ya, jadi apa yang ibu sampaikan, apa yang ibu tanyakan hari ini itu berkaitan sama materi yang akan kita pelajari hari ini ya, yaitu hukum Archimedes. Setelah kalian mempelajari materi hari ini, diharapkan kalian dapat menerapkan konsep hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian merancang percobaan tentang hukum Archimedes dan membuat kapal selam sederhana dari botol minum. Nah, kita lihat apa itu hukum Archimedes. Ya, jadi hukum Archimedes itu menjelaskan adanya gaya yang mempengaruhi benda pada zat cair. Ya. Nah, gaya ini apa? Gaya yang mempengaruhi benda pada zat cair, yaitu gaya apung atau gaya ke atas. Kita bisa lihat sebuah percobaan di sini ya, percobaan di mana ada 5 kg benda. 5 kg benda ini masuk ke dalam zat cair atau air ya. Masuk ke dalam air. Kemudian ada yang tumpah. Ada yang tumpah kan? Yang tumpah sebanyak berapa? 2 kilogram. Yang tumpah sebanyak 2 kg ini sama besarnya seperti gaya apung. Seperti bunyi dari hukum Archimedes. Perhatikan bunyi dari hukum Archimedes. Sebuah benda yang tercelup, ini kan benda ya. Sebuah benda yang tercelup sebagian, jadi ada benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas atau gaya apung yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Kemudian kita lihat secara perumusan, FA atau gaya apung sama dengan berat benda. Dari konsep hukum Archimedes ini akhirnya timbullah yang 3 kemungkinan posisi benda di dalam zat cair itu, yaitu terapung, melayang, sama tenggelam. Sebelum kita lanjut pembelajaran, kita alangkah baiknya menonton video dulu ya, video tentang kapal selam. Di sini konsep dari tenggelam, terapung, sama melayang ada di kapal selam ya. Prinsip kerja kapal selam adalah menerapkan hukum Archimedes, di mana ada gaya apung atau gaya angkat ke atas dan gaya dari berat benda sendiri. Terdapat 3 kondisi dalam hukum Archimedes. Yang pertama, jika Fp lebih besar daripada Fg, benda terapung. Yang kedua, jika Fp sama dengan Fg, benda melayang. Dan yang ketiga, jika Fp kurang dari Fg, benda akan tenggelam. Pertama, saat kapal siap menyelam, kartu-kartu yang dikenal dengan nama Kingston pada dasar tangki balas harus dibuka dan membiarkannya masuk ke dalam laut agar terisi oleh air. Air laut yang masuk ke dalam tangki akan membuat berat kapal semakin bertambah sehingga dapat menyelam pada kedalaman tertentu. Sedangkan saat kapal akan menuju ke permukaan, kartu-kartu ditutup dan bagian udara yang didorong untuk masuk ke dalam tangki. Air laut dalam tangki akan terdorong keluar dan diganti udara. Hal tersebut dapat membuat berat kapal berkurang sehingga bisa terdorong naik ke permukaan. Baiklah, demikian videonya ya.
diuji kapal selam. Terus saya kalau KPD-nya sudah diisi? Ya. Baiklah, setelah kalian mengisi LKPD, silahkan kalian presentasikan proyek kalian ya satu persatu di depan. Untuk kelompok pertama, Naya Rohima, presentasikan proyek kapal selam yang mereka dapat. Nah, di sini kita akan mencoba bagaimana kapal selam bisa mengalami gaya terapung, melayang, dan tenggelam melalui alat yang sudah kita buat kemarin. Kapal selam ini akan terapung, teman-teman bisa lihat karena gaya apungnya lebih besar daripada berat benda. Dan airnya masuk sedikit demi sedikit, maka benda ini akan melayang karena gaya apungnya sama dengan berat bendanya. Dan apabila kapal sederhana tenggelam, di sini artinya gaya apungnya lebih sedikit daripada berat bendanya. Dan apabila kapal selam akan dikeluarkan dari air, kita harus mengeluarkan air yang ada di dalam tangki dengan cara kita akan meniupnya. Kapal selam akan kembali terapung apabila air yang ada di dalam kapal selam itu keluar. Baiklah, kalian kan sudah melakukan presentasi ya. Sekarang kita akan membahas contoh soal. Sebuah batu tercelup seluruhnya di dalam air. Bila massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan gaya angkat yang dialami batu adalah 2000 Newton, berapakah volume batu? Maka untuk mencari volume batu yaitu 2000 dibagi 10, 20 atau 10 pangkat 4 sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 1 meter kubik. Sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Diketahui sebuah benda yang volumenya 2 meter kubik tercelup seluruhnya ke dalam zat cair yang massa jenisnya 1000 kg per meter kubik. Jika gravitasinya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka benda akan mengalami gaya ke atas atau gaya apung sebesar. Jadi di sini ada gaya apung sama dengan massa jenis kali gravitasi kali volume. Hasilnya adalah 20.000 Newton. Kita lanjut contoh soal ketiga. Di sini ada sebuah benda ya memiliki volume 20 meter pangkat 3 dan massa jenisnya adalah 800 kg per meter kubik. Jika benda tersebut dimasukkan ke dalam air yang massa jenisnya 1000 kg per meter kubik, tentukan volume benda yang berada di atas permukaan air. Kan ketika kita membahas tentang hukum Archimedes, apabila ada benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair, maka gaya atas atau gaya apung sama dengan berat benda. Massa jenis air, kemudian gravitasi, kemudian volume tercelup. Kemudian massa jenis benda kali gravitasi kali volume benda. Kemudian sisanya berapa? 16 meter. Volume yang muncul sama dengan volume benda sendiri dikurangi volume tercelup. Volume benda berapa? 20 dikurangi volume tercelup berapa? 19 meter kubik. Mudah kan? Ya. Yang soal nomor 4. Di mana ada balok dengan tinggi 30 cm mempunyai massa jenis 750 kg per meter kubik, mengapung di atas zat cair yang massa jenisnya 1200 kg per meter kubik. Berapakah tinggi balok yang muncul ke permukaan? 25 cm. Ya. Jadi ini adalah yang muncul ya, 11,25 cm. Sekarang kita akan lanjut ke latihan soal ya. Latihan soalnya mirip-mirip lah sama seperti contoh soal yang sudah Ibu berikan. Ibu kasih waktu untuk menjawab latihan soalnya. Nanti ada beberapa orang yang maju ke depan menjawab latihan soal ya. Baiklah, siapa yang sudah selesai? Siapa yang jawab nomor 1? Silakan maju ke depan. Benar jawabannya. Kemudian sekarang untuk yang nomor 2, siapa yang mau jawab nomor 2?
hukum Archimedes tadi? Sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas atau gaya apung yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Ya, jadi dari situ dari hukum Archimedes itu ada muncul yang namanya peristiwa terapung, melayang, dan sama tenggelam. Tadi yang terapung seperti apa? Gaya ke atas, Lebih besar daripada berat rendah. Kemudian untuk masa jenisnya, Masa jenis air kecil daripada masa jenis rendah lebih kecil daripada masa jenis air. Kalau untuk yang melayang bagaimana? Sama. Ya, sama ya. Gaya apung atau gaya ke atas sama dengan berat rendah. Itu masa jenisnya ya. Ya. Masa jenis rendah sama dengan masa jenis Air. Kemudian untuk yang tenggelam seperti apa? Lebih kecil daripada berat benda. Masa jenis Benda lebih besar daripada masa jenis air. Baiklah, terima kasih buat kalian semuanya telah melakukan pembelajaran hari ini dengan baik ya. Kemudian kalian sudah membuat proyek kapal selam, kemudian kalian sudah mempresentasikan, kemudian kalian sudah kita membahas contoh soal, kemudian membahas latihan soal tadi, kemudian kalian juga melakukan evaluasi dan merefleksi diri ya. Itu semuanya sudah sangat baik ya.